Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca tentang ciri-ciri soulmate kamu. Seperti biasa aku punya 3 deck. Ini bukan 3 deck ya, 3 pile ya, 3 pile. Kamu boleh pause dulu videonya. Pilih mana yang paling resonate dengan diri kamu ya. Ini file 1, file 2, dan file 3. Kita mau lihat ciri-ciri soulmate kamu. Sekali lagi ini general reading ya. Jadi mungkin tidak 100% menggambarkan situasi kamu. Kalau kamu memang mau benar-benar detail tentang situasi kamu sedang mencari solusi dan mau mendapatkan gambaran besar serta gambaran detail tentang yang kamu hadapi sekarang, kamu bisa booking personal reading. Itu ada di description box. Cara ngontak aku ada di Instagram, via Instagram bisa, via DM di TikTok bisa, aku juga lumayan aktif di TikTok. Sama satu lagi via Telegram kalau mau hubungin langsung. Biasanya itu yang online ya, yang online. Itu, kamu juga bisa kontak Instagram aku yang di bidang konsultasi kepribadian. Aku pakai alat tes namanya grafologi. Kalau yang belum tahu, grafologi itu adalah menganalisa tulisan tangan supaya kita tahu karakter kita seperti apa, potensi diri kita apa. Karena dari semua bidang yang aku ambil ini, yang aku geluti, yang aku tekuni ini, intinya adalah untuk mengembangkan potensi diri. Gitu. Kenapa aku juga mengambil ini tentang relationship, banyak tentang relationship, karena based on pengalaman aku, terus klien-klien itu tuh, relationship itu punya peran penting ya. Entah kita relationship itu bukan terbatas sama pasangan ya, sama orang tua, nanti kalau misalnya sama anak kita, sama rekan kerja, mungkin rekan bisnis gitu, dan terutama sama diri sendiri. Kita harus bisa memasteri diri sendiri, karena aku yakin ketika kita mengoptimalkan potensi diri, kualitas hidup kita itu akan lebih baik. Itu tuh akan meng-attract semuanya. Jadi sumbernya itu dulu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu tentang diri kita, apa poin kelebihan kita, di mana kita tidak bisa, misalnya kita nggak bisa menguasai satu bidang. Kebanyakan orang-orang itu berusaha mati-matian untuk menguasai itu, gitu. Tapi karena kita juga kan ya tahu sendiri, kita makhluk sosial ya. Jadi kita tinggal mencari gitu loh, orang yang satu visi satu misi dan dia menguasai bidang itu gitu. Jadi kalau aku lebih lebih senang dengan yang namanya bekerja sama tapi punya part masing-masing, jadi nggak saling menyinggung. Itu kerjasamanya itu bisa langgeng gitu. Itu kamu bisa kontak via yang lembaga aku itu juga. Itu kemudian, oh ya, untuk yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, thank you, it means a lot. Kalau kamu punya pertanyaan atau kata-kata aku yang jelas, kadang aku tuh punya apa ya, kayak mungkin ada kata-kata yang agak asing gitu ya, karena banyakan itu aku sebisa mungkin sih pakai bahasa sehari-hari. Cuman ada kadang mungkin keselip tentang istilah-istilah di bidang psikologi gitu, atau istilah-istilah yang mungkin jarang kamu dengar itu. Oke, nanti detailnya tentang soulmate bisa ke pilihan kamu masing-masing, file kamu masing-masing. Dan untuk mengupas tentang soulmate, nanti aku akan bikin video tersendiri, karena banyak hal yang apa ya, banyak hal yang mungkin agak
agak nggak sesuai ya dengan yang aku praktekkan tentang soulmate itu ya. Mungkin aku mau meluruskan, tapi aku hanya akan share menurut yang sudah aku praktekkan, yang sudah aku lihat dan eh, sudah aku pelajari gitu. Jadi kalau aku kan tipenya itu kalau belajar itu berbagai macam sumber data semua aku kumpulin, aku analisa. Mana nih yang praktikal, mana yang bisa dipraktekkan, mana yang sesuai dengan real di lapangannya. Gitu. Oke, sekali lagi kamu boleh post videonya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau kamu yang bingung, gimana nih cara milihnya? Aku biasanya ngerasain yang namanya kita tuh tertarik dengan yang mana. Aku tutup mata, aku post videonya, aku giniin. Nah, mana yang sesuai dengan kita. Oke, kita ketemu nanti di file pilihan kamu. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1. Ini ciri soulmate-mu bisa sifat kepribadian, potensi ataupun mm, profesi ya. Nih, kamu kebaca nggak? Nah, ini. Sepertinya orang ini soulmate kamu itu ini vice versa ya. Kalau soulmate itu adalah orang yang mempunyai kepribadian itu mirip dengan kita atau profesinya ada yang bersinggungan. Mungkin salah satu di antara kalian atau beberapa di antara kalian ada yang bersinggungan dengan hukum, bergerak di bidang hukum. Bisa jadi dia lawyer, bisa pengacara, terus jaksa, hakim, kayak gitu yang berkaitan di bidang hukum. Intinya dia adalah mengadvokasi gitu. Dan tipe orangnya itu romantis, mungkin kamu juga tipe orangnya romantis. Tuh, dan apa ya, dia itu kalau melihat sesuatu itu dengan mata mata seperti anak-anak, adventurer, mungkin tipe petualang. Itu senang traveling, terus dia selalu excited dengan hal-hal yang baru. Gitu, senang punya apa ya? Punya keasikan tersendiri lah menurut dia ketika dia punya mengurus hal yang baru. Dan memang orangnya kalau dari sini memang dia secara fisik kuat juga ya, secara fisik kuat. Dan tipe orangnya praktikal gitu, apa-apa itu nggak banyak, dia itu tipe yang tidak banyak planning, langsung eksekusi. Pebisnis juga sebenarnya ini bisa, pebisnis bisa profesinya, atau pekerja di bidang legal bisa, yang berhubungan dengan pemerintahan, pajak gitu. Tapi kalau kan ada yang nggak berhubungan itu, kayak misalnya kalau dokter sepertinya sih bukan ini ya. Dia profesinya itu yang mengadvokasi gitu, dan dia memang mengerti tentang hukum. Tapi bukan pengajarnya yang aku lihat. Kalau dari sini ya, bukan pengajarnya. Kalau dengan tipe seperti ini, kita lihat detailnya lagi ya. Detailnya lagi. Ciri-ciri soulmate. Ini aku taruh di sini ya. Masih in frame ya. Karena ini aku buka agak banyak.
Ya, orangnya selalu pengen tahu dan ya apa ya, ya yang tadi ini mengkonfirmasi bahwa dia memandang sesuatu itu orangnya nggak terlalu suka yang ribet gitu. Jadi nggak suka yang rencana nanti gimana. Bukan tipe yang pencemas mungkin ya. Itu tapi ada kemungkinan eh, orang ini sudah menikah sih. Mungkin sebagian ya dari kamu, kalau misalnya kamu menikah, kemungkinan besar soulmate kamu juga mungkin sudah menikah gitu. Mungkin nanti kalian ketemu ketika sama-sama udah divorce ya. Itu dan memang dia tipenya itu sangat menghargai yang namanya komitmen gitu. Dan lucunya apa ya, ya mungkin ini kamu juga kadangan juga suka eh, apa ya, senang kejutan. Dia itu senang ngasih surprise, senang dengan kejutan. Bahasa kasihnya kemungkinan itu quality time. Rasanya sih orangnya jauh. Mungkin kamu beda ini ya, beda kota, bukan orang yang dekat, atau kamu di kota yang sama, atau di bidang pekerjaan yang sama, tetapi asalnya dia itu bukan dari asli daerah situ. Misalnya nih, kalian ketemu di Bandung gitu, tapi dia aslinya misalnya nih orang Sumatera kayak gitu, atau orang mana. Itu orangnya sih nggak terlalu ini ya, tapi aku ngelihat kalau dari sini sepertinya badannya nggak terlalu besar dia. Gerakannya itu lincah. Nanti kamu lihat deh, gerakan dia itu lincah secara fisik, berarti seharusnya dia itu nggak terlalu besar badannya ya. Ya nggak obesitas lah. Itu gerakannya lincah. Dan memang orangnya itu sangat detail, sangat suka menganalisa. Dia itu senang puzzle, senang teka-teki, senang misteri, yang gitu. Kita lihat lagi ciri-ciri soulmate kamu. Ini vice versa juga, kamu juga seperti itu. Tuh, sepertinya memang menikah ini. Eh, atau bisa juga dia pengusaha ekspor impor. Itu bisa pengusaha ekspor impor atau di bidang itu ekspor impor bisa. Karena ini melibatkan kayak perdagangan antar ini ya, antar negara ya. Antar pulau juga bisa sih karena ini nyebrang lautan ya. Aku ngeliat itu lautan. Kamu lihat ini di sini kan sendiri ada. Kayak gitu, ini juga melambangkan ini juga kan banyak yang berhubungan dengan laut. Dan memang dia tipenya itu senang berpindah-pindah gitu. Jadi orangnya bukan tipe orang lapang, eksekutor. Jadi bukan tipe yang orang yang pasif, dia tipe yang aktif gitu. Mungkin kalau dia pasif badannya gatel-gatel kali ya. Karena ada tipe yang kayak gitu, ya aku sama rekan aku itu terbiasa kalau udah lama di suatu tempat itu kayaknya pengen move kayak gitu. Mungkin karena aku juga terbiasa pindah-pindah sejak kecil ya. Jadi kalau stay di suatu tempat lama itu kayaknya kayak udah diulik semua. Jadi kita tuh kalau udah diulik semua di satu daerah, itu bawaannya itu pengen, wah daerah yang sana gimana ya, challenge-nya apalagi. Nah ini orang juga sama nih, suka challenge. Itu orangnya cukup friendly, senang berteman. Sepertinya sih teman relasinya banyak ya, relasinya banyak tapi bukan untuk circle terdekat. Biasanya orang yang pertemanannya banyak itu circle terdekatnya juga
ini malah nggak ada gitu loh. Dia bisa bekerja sama dengan siapa aja, tapi untuk urusan pribadi, itu dia agak menarik diri. Mungkin kamu juga tipe yang seperti itu. Bisa jadi profesinya juga analis, yang berhubungan untuk menganalisa. Kalau misalnya di bagian, misalnya ini ya, di bagian kepolisian itu yang penyidik. Nah, itu penyidik, atau dia ini sih tidak berhubungan dengan ini ya, mental health ya. Dia lebih banyak ke bidang hukum, perdagangan gitu. Atau bisa juga orang apa ya, kalau di Indonesia itu kayak QC, tukang QC. Legal lah. Bidang legal, kalau di perusahaan itu bidangnya legal. Ya, berhubungan dengan apa namanya, perjanjian yang gitu. Dan dia tipenya menganalisa. Bisa jadi juga akuntan, karena kan dia menganalisa, atau bagian perpajakan, atau dia bekerja di bidang perpajakan, tapi nggak terlalu banyak berkaitan dengan yang namanya mental health gitu. Jadi pekerjaannya itu bisa jadi forwarder, juga bisa. Forwarder itu pekerja apa ya, kayak membantu apa ya, ekspedisi lah, bidang ekspedisi gitu, tapi dia bantu mencari barangnya. Kalau misalnya impor ya, salah satu rekan, beberapa rekan aku itu forwarder. Jadi nanti selain dia mengurus jasa tentang pengangkutan barangnya yang impor itu, dia juga mengurus dokumen, kemudian ada bekerja sama-sama agennya juga untuk mencari barangnya. Itu bisa. Dia pokoknya bagian pencarian gitu, atau dia suka mendetailkan sesuatu. Makanya kadang kan suka terjebak data orangnya. Berarti kamu juga ada sifat kamu yang suka terjebak data. Untungnya analisanya dipakai, dan memang apa ya, orangnya itu nggak terlalu ini ya. Jadi gini, dia punya prinsip, tapi ada beberapa hal tertentu yang menurut dia itu masih bisa dinegosiasikan gitu. Dia selalu mencari jalan tengah, gimana supaya misalnya segala sesuatu itu bisa running well. Tuh ya, memang ada kemungkinan memang sudah menikah ya. Itu, dan balik lagi ya, kalau soulmate itu kapan kamu ketemunya itu tuh gimana ya? Ketika kamu bekerja untuk diri kamu sendiri. Maksudnya ketika kamu mengupgrade diri kamu sendiri, pasti kamu ketemu. Momen dimana kamu ketemu soulmate itu biasanya ketika kamu awake. Aware lah, minimal aware, ada triggernya. Itu pasti itu. Ada triggernya ketika kamu mungkin ngerasa kayaknya nggak ada yang bisa mahamin kamu. Tiba-tiba nongol ketika kamu mungkin dihianati sama orang yang kamu percaya selama ini, yang kamu anggap mengenal kamu, ternyata orang itu berkhianat. Pasti ada triggernya gitu. Semua soul connection itu pasti ada triggernya seperti itu. Dan memang ketika itu kamu sudah mulai bekerja untuk mengupgrade diri kamu. Itu. Jadi kalau profesinya seperti ini, jadi jangan pernah menutup diri kamu itu untuk segala kemungkinan gitu. Dan kemungkinan juga, kalau soulmate itu kan kita mempunyai pola asuh yang sama, jadi kamu nggak akan asing gitu. Bisa jadi juga kamu pernah mengunjungi, stay di kota yang sama, atau punya pola asuh yang sama. Jadi nggak terlalu banyak apa ya, kenapa sih soulmate itu harus mirip gitu loh dengan kita? Kenapa soulmate itu mirip dengan kita? Karena kita selalu meng-attract yang mempunyai kemiripan dengan kita kan. Dan supaya apa? Pola asuh itu pasti sama, ada kemiripan. Kenapa? Karena kepentingannya ketika kamu nanti mempunyai
anak, keturunan gitu, atau apapun yang akan kalian urus nantinya, eh, itu satu visi gitu, satu pandangan, punya pandangan yang sama tentang hidup itu. Oke, itu readingan kamu untuk file 1, semoga resonate. Selamat menemukan soulmate-mu, karena aku yakin setiap orang itu berhak mendapatkan yang terbaik dalam hidup gitu. Tapi bukan berarti kita berhak terus kita santai gitu, nggak upgrade diri. Ketika kamu mengupgrade diri itu nggak ada ruginya sih. Maksudnya kualitas kamu, value kita tuh lebih naik. Ibaratnya kita memancarkan tuh vibration kita itu lebih high, yang gitu. Terus memang banyak PR-nya ketika kita mau mengupgrade diri gitu, menemukan diri sendiri itu memang banyak PR-nya, dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Aku itu pekerjaan yang tidak mudah, tapi layak untuk dijalani. Karena hasilnya adalah untuk diri kamu sendiri. Itu. Oke. File nomor 1. Oh iya, satu lagi. Apapun itu ya, status kamu. Ini selalu aku pesan di semua akhir reading aku. Status kamu, mau in relationship boleh, single boleh, divorce boleh, menikah boleh, pilihan hidup kamu tentang relationship apapun labelnya, semua itu boleh. Satu, pesan aku, jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu, mengubah diri kamu menjadi bukan kamu sebenarnya. Itu diri kamu sebenarnya cuman untuk memenuhi ego dan standar orang yang kamu sayangi. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2, kita lihat. Aku lihatin dulu ya. Ini bisa profesi, bisa sifat. Kalau dari sini, aku ngelihat kalau dari profesi ini bisa literally diartikan ya, owner bisnis, dia teacher, dan seorang mediator. Itu bisa jadi dia ini CEO atau manager ya. Manager, dia itu manage perusahaan, ownernya pun bisa. Karena leadership, kepemimpinannya itu ya orangnya dominan, kemudian memang dia bisa memimpin, dan dia itu bisa mengkomunikasikan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi dia ini pintar menempatkan seseorang itu di tempat yang pas. Tuh bisa ya, dia bisa komunikator yang baik, dia komunikasinya baik. Public speaker juga bisa. Dia cara berkomunikasi dia itu, pola komunikasi dia baik. Biasanya orang yang pola komunikasinya baik ini temannya banyak, biasanya ya. Coba kita lihat detail lainnya. Ini berlaku vice versa. Kenapa? Karena soulmate itu pasti ada kemiripan dengan sifat kita. Gitu. Kalau kamu belum menyadari potensi kamu, ini juga bisa jadi kayak cerminan. Kamu punya potensi itu, gitu. Inti skillnya sama, tapi mungkin bisa bidangnya berbeda.
Itu misalnya nih mediator yang satu di bidang properti, yang satu satu lagi dia di bidang pertambangan. Nah, itu bisa, tapi intinya skillnya kan sama untuk memediasi. Itu. Hmm. Sepertinya figur perempuan cukup signifikan ya dalam dalam hidup hidup dia, dan berarti kamu juga mungkin kamu ada apa namanya, bisa jadi sifat feminin kalian itu lebih besar, tipe orangnya luas gitu. Jadi bergaul, karena biasanya ya yang ini bergaul itu kan untuk sifat ini ya lebih adaptif, itu biasanya sifat feminin yang digunakan seseorang. Bukan berarti dia misalnya laki terus ada sifat femininnya berarti dia belok ya, cuman ada sifat itu. Dan kalau misalnya ini dia tuh suka kayak lebih mengkoreksi ke diri sendiri. Kalau ada yang tidak sesuai, dia suka mengkoreksi ke diri sendiri. Apa nih? Gitu. Jadi ini kan include sifat-sifat negatifnya ya. Itu bisa self destruktif atau mengajarkan cara untuk, karena mungkin dia pinter ya. Tipe orangnya itu suka menganalisa ya. Jadi dia tahu nih selah untuk kemungkinan dicurinya itu seperti apa gitu. Misalnya dalam satu perusahaan, dia bisa tahu tuh kemungkinan bocornya itu dari sisi mana. Ini terlihat juga memang ininya banyak ya, temannya sangat banyak. Mungkin dia juga berhubungan. Ini bisa jadi analis, kalau seperti bidang aku grafologi bisa, penganalisa dokumen bisa. Misalnya dia kerja di bank yang menganalisa dokumen, berkaitan dengan dokumen bisa. Tapi dia levelnya udah up ini ya, karena dia kan manage. Jadi kayak konektor, dia ini konektor antara satu bidang ke bidang lainnya. Apa ya, general mungkin ya. Dia kalau misalnya IO juga bisa bergerak di bidang event organizer, itu bisa. Ya, balik lagi kalian memang ada bermasalah. Maksudnya ada hal yang belum selesai lah dengan figur perempuan. Itu, atau kebanyakan teman-teman kalian itu perempuan. Mungkin kamu banyak bergaul dengan perempuan. Nah, ini tipe include di dalamnya itu memang pencemas sih. Dia itu perfeksionis ya. Orangnya itu perfeksionis, rewel gitu. Jadi kalau kemungkinannya ini kan vice versa, kamu juga tipenya perfeksionis gitu. Kalau ada misalnya segala sesuatu udah kamu prepare nih, itu kamu recheck lagi, cek lagi, cek lagi, cek lagi. Kemungkinan kamu selalu bawa, kamu punya mungkin to do list ya. Jadi kamu punya, oh ini jadwal, kamu sudah punya jadwal. Coba kita lihat kartu tambahannya nih. Ciri-ciri soulmate kamu. Kepribadiannya terbuka ya, dia kemungkinan dia senang apa ya, kalau secara penampilan itu menarik. Mungkin tidak bermerek, tapi dia pandai memadu-madankan gitu. Terus aku kayak apa ya, kayak wangi,
Orangnya wangi, seneng pakai parfum kayaknya. Ini tiba-tiba aku kayak ke ini aja, kayaknya ada wangi gitu loh. Tipe orangnya wangi. Mungkin kamu juga suka tipe pasangan yang wangi, lawan jenis yang wangi. Atau kamu sendiri juga tipe yang seneng wangi, memang wewangian. Memang mungkin ya bermasalah kalian dengan figur ibu. Bermasalah dengan figur ibu, kalau orang yang bermasalah dengan figur ibu tuh kan, ibu itu bertanggung jawab tentang afeksi atau kasih sayang ya. Jadi mungkin aja tipe orangnya itu nggak suka physical touch, nggak suka, bukan tipe yang kayak glendot kayak gitu, yang suka glendotan itu dia nggak suka. Itu dia agak agak jaga jarak untuk itu ya. Jadi ini tipenya kayak apa ya? Dilihat boleh, dicolek nggak boleh kayak gitu. Dan selalu berkomunitas. Dia ini besar karena komunitas. Kemungkinan kamu ketemu di komunitas. Aku nggak tahu kamu punya komunitas apa. Kemungkinan kalian mempunyai di satu komunitas yang sama. Hmm, dan secara ini ya agak hati-hati tentang apa ya, karena kalau orang kecemasannya tinggi itu bisa namanya psikosomatis, bisa GERD, kemungkinan terburuk adalah GERD, kemudian diabetes ya. Gitu kalau kecemasan kita tinggi, karena kan kalau kita stres itu ada namanya kortisol, hormon kortisol kita naik. Nah, itu gula darah naik tuh. Kalau misalnya gula darah naik terus-menerus, insulin resisten, nah kamu bisa diabetes. Tuh. Tapi dia nih enggak ini ya, kayak apa ya? Kayak selalu punya ini di dirinya sendiri gitu loh. Iya, dia suka kritik sih, mengkritik dirinya sendiri. Kamu juga mungkin kan, pastilah kalau soulmate kan vice versa ya, berlaku juga untuk kamu. Mediator, konselor bisa. Profesi dia sebagai konselor bisa, penengah, sebagai penengah gitu bisa. Bisa jadi, aku nggak tahu ya, kalau priest kan nggak mungkin ya, pendeta pun ini bisa, atau pemuka agama bisa. Itu, atau kalau misalnya di ini nih di bagian yang untuk memediasi antara antara pasangan itu bisa, konselor anak bisa. Kalau misalnya dia guru di sekolah, bagian konseling, guru BK. Itu psikolog juga bisa ini. Lebih ke arah konselornya, tapi ya bukan yang ininya, tapi dia lebih ke arah ya konselornya. Jadi dia tuh konektor antara ibu, orang tua dengan anaknya. Itu. Dia ini orangnya sangat bertanggung jawab. Nah, biasanya ya tipe orang yang seperti ini ya, itu nggak terlalu apa ya, lebih banyak diemnya.
Maksudnya mungkin dia senang membaca yang gitu, senang yang namanya sosmed itu chatting, dia nggak terlalu banyak ngomong. Aku nggak ngerti kenapa dia bisa ya nggak terlalu banyak ngomong, tapi komunikasinya itu clear. Jadi kalau misalnya public speaking, dia bisa ngajarnya, tapi dia tidak aktif di bidang itu. Dia tahu keilmuannya mungkin, cara untuk mencapainya dia tahu. Gitu, karena aku ngelihat ini banyak lebih kebayangnya itu apa ya, kayak orang yang lebih banyak kegiatan itu agak orangnya lebih ini ya, nggak terlalu, jadi mungkin agak imbang ya antara introvert sama extrovert, apa tuh ambivert ya. Cukup seimbang ya, cuman memang nggak terlalu yang namanya aktif untuk mencari, jadi dia itu terbiasa didatengin gitu, terbiasa didatengin, di orang tuh biasa datang ke dia minta nasehat. Itu nanti kamu lihat, ya mungkin kamu udah ketemu atau aku nggak tahu deh udah ketemu atau belum, tapi kamu aware lah orang-orang yang suka dimintain nasehat, yang didengerin pendapatnya kayak gitu. Kayak misalnya kuliah jurusan apa sih, filsafat, itu juga bisa. Itu dia banyak apa ya, memaknai, mungkin dia memaknai kehidupan itu. Oke, itu untuk file nomor 2, itu bacaan kamu. Good luck ya mencari soulmate kamu, tapi kalau untuk bertemu soulmate itu pasti ada triggernya based on pengalaman aku dan orang-orang yang klien-klien aku. Kalau kita ketemu soulmate itu pasti kita tuh sedang berusaha mengupgrade diri dan sudah melakukan proses. Dalam proses artinya kita udah doing something untuk mengubah, mengupgrade diri kita, bukan mengubah kepribadian, tapi berusaha menjadi versi terbaik bagi diri sendiri gitu. Karena ketika kita ibaratnya kayak kita upgrade diri, value kita naik kan, yang kita pancarin, gelombang yang kita pancarin itu, vibrasi kita itu high. Makanya kita dibilang high vibration itu gitu. Kita akan nampak menarik. Jadi ibaratnya kayak kamu cahaya di tengah gelap kayak gitu. Itu kan menarik tuh. Orang kan jadi penasaran. Itu apa tuh? Kayak gitu. Kemudian seperti biasa di setiap akhir reading aku selalu pesan ya, apapun status kamu nih dalam relationship ya. In relationship oke, mau jomblo oke, single oke, divorce oke, menikah oke, apapun itu status kamu. Satu pesan aku, kamu jangan sampai mengubah diri kamu, kehilangan jati diri kamu, cuman untuk memenuhi ego dan standar orang yang kamu sayangi. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 3, kita lihat. Ini bisa sifat, bisa profesi ya. Itu priest itu berarti bisa pendeta mungkin ya. Ini bisa marital counselor kalau aku lihat nih. Bisa jadi juga kalau misalnya ini priest. Ya mungkin banyak bergerak di bidang mental health, mengakali, dan concern dia itu di bidang relationship. Psikolog bisa. Ya dia psikolog bisa, konselor bisa, tapi memang banyak dia sangat tertarik itu bidang relationship. Dan selalu punya komunitas, dia punya komunitas, mungkin dia punya pemahaman tertentu yang orang-orang juga
senang gitu. Ini aku kebayang kebayang orangnya itu apa ya? Kayak tangannya itu nggak kecil ya, orangnya kayaknya nggak kecil. Tangannya itu kayak besar gitu loh. Atau punya jarinya itu agak agak panjang mungkin ya. Kita lihat detailnya seperti apa ya. Tiga. Intuisi dia itu banyak pakai feeling. Ini tipe orang yang banyak pakai feeling. Jadi dia kayak sudah nangkep nih misalnya kayaknya nih orangnya begini. Mungkin karena dia sudah terbiasa ya dengan berbagai macam kepribadian, pengalamannya juga sudah banyak. Jadi dia tahu, oh ini nih kunciannya ke arah mana nih gitu. Jadi dia kayak suka nemuin apa ya, benang merah lah ya, itu konselor, problem solver. Ini berlaku juga untuk kamu ya, untuk kamu kalau kamu ngerasa kok aku nggak kayak gitu, mungkin ada sifat dari kamu, potensi dari diri kamu yang mungkin belum kamu sadari. Banyak berhubungan dengan intuisi. Orangnya seneng ngobrol ya, maksudnya enggak yang obrolan berat ya, tapi obrolan bercanda yang kayak gitu seneng. Topik-topik yang ringan itu senang. Dia cukup aware dengan sekitar dan em, apa ya, suka mencoba gitu, suka ngetes orang. Ya kelihatannya dia tipe yang nggak mendalam, padahal orangnya cukup mendalam. Secara keilmuan dia matang gitu, pengalaman hidup dia banyak. Dan ini aku ngelihat figur laki-laki itu cukup signifikan ya dalam hidup kamu dan hidup dia. Itu aku nggak tahu figur laki-laki itu ya, mungkin bapak ya, mungkin kamu ada kayak ada apa ya, entah trauma, kepahitan, atau ada hal yang belum selesai lah ibaratnya dengan figur bapak. Figur bapak itu kan kita bisa ngelihat cara apa ya, jadi pola pengambil keputusan, jadi yang berhubungan dengan logika lah, pola pengambilan keputusan, pede gitu, tanggung jawab, itu kita semua lihat belajar dari figur bapak gitu. Cara cari ya tanggung jawab, cara cari uang ya, itu tuh banyak banyak hal itu kita belajar dari figur bapak gitu. Nah ini kamu mungkin ada dengan figur bapak yang belum selesai, atau kurang figur bapak, sama-sama punya mungkin pola asuh yang sama lah, yang berkaitan dengan figur bapak. Makanya apa namanya, makanya kalian match. Kenapa? Karena punya hal yang sama, pengalaman yang sama tentang figur bapak. Atau kebanyakan teman-teman kalian itu ya maskulin energi ya gitu.
Ini bisa jadi orang yang aku ngelihat ini kayak apa ya, orang dari masa lalu, teman kecil kamu mungkin gitu, atau kalian itu pernah berada stay di kota yang sama ketika kecil ya, jadi nggak terlalu penyesuaiannya nggak terlalu inilah, kayak misalnya gini, aku pernah stay di kota A, oh ya aku juga pernah, oh ternyata di tahun yang sama pernah stay di kota yang sama gitu, jadi obrolannya kan bisa nyambung gitu, dan tau lah ini kan pola asuh itu. Figur bapak itu bukan berarti bapak kandung kita, bisa jadi figur orang tua ya, figur bapak, figur ibu yang sering aku mention ini bukan berarti orang tua kandung kita, tapi kita itu mengidolakan siapa sebagai, oh bapak yang baik itu seperti ini, ibu yang baik itu seperti ini, itu di mindset kita gitu. Jadi bukan berarti bahwa bapak dan ibu kandung kita. Dan memang orangnya itu selalu punya peran penting ya dalam komunitas di ini. Jadi apa ya? Kalau nggak ada dia, nggak rame aja. Jiwanya itu tipe romantis lah, tipe romantis orangnya. Aku kalau dari sini aku ngelihat apa ya, tinggi ya, orangnya tinggi, terus enggak terlalu kurus tapi enggak terlalu gemuk, sedang lah badannya, bukan yang tipe kurus banget, enggak terlalu kurus, dia badannya ini lumayan sedang ya, ideal lah mungkin ya. Senang di rumah dan tipe provider itu jadi kayak eh, berusaha untuk menyediakan kayak gitu. Misalnya kalau kita datang ke, terbiasa nih kita datang ke rumah dia tuh mungkin eh, ya ada berbagai macam inilah hidangan lah kayak gitu gitu, dan sering kayak apa ya, mencoba untuk menghandle semua masalah gitu. Jadi kalau dengar orang bermasalah, dia tuh bawaannya pengen, mungkin kamu juga, iya kamu juga bawaannya itu pengen ya nolong. Jadi kalau ada orang ada masalah, dengar ada masalah, yang ditanyain pertama kali, oke, masalah kamu itu yang bisa saya bantu apa gitu. Hmm, ya seneng sih dekat ini, orangnya ceria ya, ceria, ceriwis, ya cocok lah dengan kamu. Dan suka apa ya, gambling gitu, suka sesuatu itu yang mungkin ada sedikit gamblingnya, risk taker, tipe pengambil resiko yang baik, tapi resikonya ini terukur. Ya profesinya itu kalau dokter bukan, apalagi sih profesi-profesi ini di bidang, dia banyak di bidang ini ya, di bidang yang berhubungan dengan komunitas atau perumahan bisa, bangunan bisa, berhubungan dengan bangunan tinggi, sipil, teknik sipil bisa, ini kontraktor, atau misalnya kalau di pemerintahan nih ya, di bagian kayak maintenance maintenance buildingnya gitu bisa, atau pokoknya berhubungan dengan bangunan aja, sebagai mediator. Mediator ini tapi mengkomunikasikan ini ya, antar antar orang ya.
kayak gitu. Cuman ini kemungkinan besar sih ini di bidang pemerintahan ya. Aku nggak tahu kenapa ngelihat ini di bidang pemerintahan. Jadi bukan politisi bisa. Politisi. Ini di bidang pemerintahan. Jadi dia bukan kayak yang bisnis, bisnis full bisnis enggak, pekerjanya enggak, tapi dia lebih ke arah banyak yang berhubungan dengan bidang pemerintahan. ASN bisa ya atau apapun itulah yang berhubungan dengan pemerintahan. Bank, perbankan, hmm, sepertinya bukan ya. Kalaupun berhubungan dengan ini nih, apa ya tadi aku kepikir, cuman belum keucap. Kepribadiannya, dia kalau berhubungan dengan kepribadiannya dia tertutup. Jadi yang dia tampakkan itu adalah kayak ininya dia nampak ceria padahal dia itu pendiam. Pendiam itu ada introvertnya lah dia. Idenya dia sharing, dia sharing, keinginan dia sharing, tapi kalau berkaitan dengan perasaan dia keep. Ya ada yang dibuka, ada yang ditutup sama dia. Jadi agak-agak misterius ya. Nah, kemungkinan ada kecenderungan dia menyukai lawan jenis yang usianya lebih muda. Apalagi yang aku lihat itu kayaknya untuk kali ini nanti kita bahas lagi, mungkin aku terbitkan lagi ya tentang soulmate. Aku senang baca tentang soulmate nih. Kenapa? Karena ini juga membantu kamu untuk menemukan potensi diri. Kenapa? Awal mula kita bisa ketemu soulmate itu kenapa? Ketika kita sedang bekerja untuk diri sendiri, kita mengupgrade diri, mengupgrade value kita. Itu kemungkinan kita untuk menemukan soulmate itu lebih besar. Itu nggak mungkin kita cuma diem-diem aja, nggak ngapa-ngapain, dan nggak doing something untuk nambah value kita, terus kita ketemu soulmate. Karena ketika kita diem aja, ketika itu tuh vibration kita itu low vibration, itu dia nggak bisa mengattract yang high vibration, mengattract apa-apa. Oke, untuk file nomor 3 itu bacaan kamu. Seperti biasa di akhir reading aku selalu ada pesan ya. Apapun status kamu dalam tentang relationship ya, label kamu, mau kamu punya pacar boleh, kamu punya pacar lebih dari satu boleh, kamu TTM-an boleh, divorce boleh, kamu menikah boleh, single boleh, apapun itu. Satu pesan aku, jangan pernah kamu mengubah diri kamu dan kehilangan jati diri kamu cuman untuk memenuhi ego dan standar orang yang kamu sayangi. Oke, thank you and see you.